Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel.
Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada pada hari ini, kita sama-sama berkumpul. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Mari sama-sama kita buka hati kita siapkan hati kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Pada pagi, siang, sore, malam hari ini, dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengarkan, menyaksikan tayangan ibadah raya online, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kau buka hatimu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Oh, semua karena anugerah.
Semua karena anugerah.
itulah kesukaan hati. Kami lepas semuanya Tuhan. Lepas semua aku. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Katakan mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar ini jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Mengikuti Engkau, mengikutimu seumur hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Yang nyanyian dan pujian kami
Nyanyian pujian kami Tuhan dan pengagungan hanya padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, kita mau bersuka. Kita mau bersuka karena-Mu Tuhan. Kami mau bersuka karena Engkau. Hati kami melimpah dengan syukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Sungguh hanya Engkau Tuhan. Di dalam-Mu kami temukan kekuatan baru. Hanya di dalam-Mu Bapa, hanya di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada kehidupan. Yesus Kristus Tuhan. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone.
kami boleh duduk diam. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan sekarang kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Siapapun kami dan dimanapun kami berada, kami perlu firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kuasa yang selalu sanggup mengubahkan setiap keadaan di hidup kami menjadi baik. Bapak, pakai hamba-Mu saat ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah lama tidak bertemu secara tatap muka, tetapi saya yakin dan percaya ketika kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu akan menjangkau setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di GBI Taman Modern yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan buka Alkitab kita bersama dan kita akan melihatnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, kita akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin, saudara. Nah, saat ini saya mau bicara tentang penyertaan Tuhan. Sebab kita di hari-hari ini harus benar-benar yakin bahwa hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang menganggap Tuhan meninggalkan dia. Karena apa? Karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya tidak mengenakan. Dan saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap saudara tidak punya perasaan seperti itu. Itu sebabnya saya perlu menekankan hal ini kepada kita semua saat ini, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kita perlu mengerti dulu apa arti kata dari menyertai. Nah, saya mencatat di sini arti kata menyertai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 4, saudara. Yang pertama, arti kata menyertai itu adalah mengiringi atau membarengi. Mengiringi atau membarengi. Yang kedua, arti kata menyertai adalah menemani, mengawani, dan mendampingi. Saudara bisa lihat ya perbedaan-perbedaannya ya. Tapi inilah arti kata menyertai. Dari dua hal ini, saudara, sepertinya kita melihat belum ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia hanya mendampingi, membarengi, mengiringi kita, dan mengawani kita. Belum ada sesuatu. Nah, tetapi kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, pengertian yang ketiga dari kata menyertai. Yang ketiga, arti kata menyertai adalah ikut serta atau menemani, untuk membantu atau menolong. Oh, ini luar biasa, saudara. Sudah mulai ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang tadi di pengertian pertama dan kedua dia hanya membarengi, mengiringi, mengawani, dan mendampingi kita. Tapi sekarang pengertian yang ketiga, dia mau membantu dan menolong kita. Dan kita sekarang lihat lagi yang keempat, arti kata menyertai yang keempat, ikut serta dan ikut mengambil bagian.
Jadi pada bagian yang pertama ini kita harus mengerti bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang berjanji menyertai, tetapi dalam janji penyertaannya itu dia sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Memang pada waktu ayat yang ke-18 tadi, saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini masih merupakan sebuah janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi kalau ayat ini kita terima saat ini sudah bukan merupakan janji lagi, tetapi ini merupakan sesuatu yang sudah terbukti dalam hidup kita. Coba kita lihat hidup kita sekarang, saudara. Kita dibarengi oleh Tuhan, kita didampingi oleh Tuhan. Dalam banyak peristiwa di hidup kita, ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, dia banyak menolong dan membantu kita, saudara. Bahkan dalam segala perkara dalam hidup kita, dia ikut ambil bagian di dalamnya. Coba kita renungkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh keberadaan hidup kita sampai hari ini. Benar nggak dari 4 hal yang tadi saya sampaikan, pengertian dari kata menyertai? Benar nggak dia tuh mengiringi kita? Benar nggak saudara merasa dia mendampingi kita? Saudara merasa nggak sudah banyak Tuhan menolong dan membantu kita? Saudara merasa nggak bahwa Tuhan sudah banyak mengambil bagian dalam persoalan masalah di hidup kita? Kalau pada bagian pertama ini saja daripada pengertian kata menyertai kita sudah merasakannya, betapa luar biasanya kita. Dan kita tidak punya alasan untuk kita meragukan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Saya gak mau kita merasa berjalan sendiri. Orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang kita kasih, yang mungkin selama ini mendampingi kita, mereka boleh meninggalkan kita. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini, saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada, saudara, yang sampai hari ini dan entah sampai kapan kita harus alami hal ini, saudara. Kita saja sudah tidak bertatap muka udah cukup lama, saudara, ya. Gereja juga sudah belum buka sampai hari ini mungkin, saudara. Tapi lihat penyertaannya. Orang-orang di sekitar kita mungkin sudah mulai banyak meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Itu sebabnya saya tidak mau kita ragu atau meragukan penyertaan Tuhan. Tuhan suruh kita tahu, seperti Tuhan bilang kepada murid-muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Dan firman Tuhan juga datang kepada kita saat ini. Kita harus tahu dengan benar. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam segala keadaan di hidup kita. Ada banyak pujian yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita, kita gak pernah sendiri dalam setiap musim di hidup kita. Itu Tuhan kita, saudara. Dia bukan pribadi yang cuma jago berjanji, tapi gak pernah menepati janjinya. Nah, saudara. Tapi dia pribadi yang luar biasa, yang selalu menepati janjinya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah kita harus mengerti siapa pribadi yang menyertai kita, supaya benar-benar keraguan-raguan dalam hidup kita itu habis dan tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup kita, apapun kondisi dan keadaan dalam hidup kita, ya. Bagian yang kedua kita akan melihat ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus deketin nih secara khusus murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Seolah-olah Yesus sedang meyakinkan mereka bahwa ketika mereka berjalan, ketika mereka melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan Yesus, maka pribadi itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa, akan menyatakan kuasanya dengan luar biasa dalam hidup kita. Kita akan lihat pribadi yang menyertai kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kita tahu kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan kita itu lebih besar daripada kuasa apapun di
di dalam dunia ini. Kita harus mengerti, ini yang Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, saudara. Apa maksud pengertian hal ini, saudara? Ketika saudara dalam hidup ini membutuhkan sesuatu, dan sesuatu yang saudara butuhkan itu adalah sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Contohnya mukjizat. Mukjizat kesembuhan atau mukjizat apa gitu, saudara. Ketika saudara berdoa meminta dalam nama Yesus, saudara harus yakin bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Dan ketika saudara meminta sesuatu yang adanya di sorga, maka Yesus akan melakukan dan memberikannya dalam hidup saudara. Kita tahu ada begitu banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sakit, di mana dokter sudah hands up, angkat tangan, gak mampu menyembuhkan. Tapi ternyata dengan kuasa daripada Tuhan, mereka disembuhkan, saudara. Ini yang Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Kalau yang di bumi, saudara, apa yang saudara butuhkan selama kita hidup di bumi ini? Yang sesuatu yang saudara butuhkan itu adanya di bumi ini. Saudara kepengen toko saudara rame, saudara kepengen bisnis saudara diberkati Tuhan, saudara kepengen dagangan saudara itu banyak yang beli gitu. Dan ketika saudara berdoa memintanya dalam nama Yesus, maka nama Yesus punya kuasa untuk menggerakkan banyak orang belanja di tempat saudara. Nama Yesus akan menggerakkan banyak orang untuk bisa mengadakan bisnis kerjasama dengan saudara, sehingga segala sesuatunya menjadi berlimpah dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Ini yang dikatakan kepada Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Bisa mungkin kita bandingkan dengan firman Tuhan yang berkata, apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di sorga, apa yang kita ikat di bumi ini terikat di sorga gitu. Walaupun ada penjelasan yang lebih luas lagi akan hal itu. Tapi inilah pribadi yang menyertai saudara dan saya. Dan kita bukan tidak pernah merasakan segala kuasa yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Kan? Banyak, saudara. Dan kalau kita disuruh bersaksi menceritakan segala perbuatan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Kenapa? Karena terlalu banyak yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Nah, yang anehnya, kenapa kadang-kadang kita masih mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan itu mampir dalam hidup kita, dan bahkan kadang-kadang mulai menguasai hidup kita, yang membuat kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan kita yang lebih besar daripada persoalan hidup. Boleh saya katakan, kalau saudara masih mengalami kekhawatiran hari-hari ini, ketakutan di hari-hari ini, berarti saudara belum mengenal siapa pribadi yang menyertai saudara. Itu sebabnya dengar baik kebenaran firman Tuhan saat ini. Yesus yang ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa yang kita butuhkan, semuanya bisa Dia kerjakan dalam hidup kita. Apa yang mustahil menurut kita, Dia bisa kerjakan dalam hidup kita. Menurut kita ini jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Dia bikin jalan keluar yang tidak pernah terduga dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Contoh dalam Alkitab tentang penyertaan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 21 dan 22, firman Tuhan berkata demikian. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk mereka menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-22. Dengan tidak beralih. Saya suka kalimat ini. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini contoh dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka, saudara. Tiap hari, bahkan Alkitab berkata dengan tidak beralih.
Bukan kadang-kadang hari Senin ada, lalu tiba-tiba nanti hari Rabu nggak ada tuh tiang awan dan tiang api. Enggak, dengan tidak beralih. Bahkan posisinya pun tidak berubah, ada di depan bangsa Israel. Untuk apa? Menentukan arah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Menuntun mereka, tidak meninggalkan mereka. Tiang awan menaungi mereka di siang hari, sehingga mereka tidak kena terik panas matahari yang begitu luar biasa panas di padang gurun pada waktu siang. Pada waktu malam dingin luar biasa, gelap, saudara, bisa tersesat. Tapi dengan tidak beralih, kata firman Tuhan, tiang api itu tetap ada di waktu malam, menerangi, menghangatkan mereka. Berarti apa? Tuhan tahu setiap kebutuhan bangsa Israel dalam perjalanan mereka sejak mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Sudah dipersiapkan Tuhan, sudah disertai oleh Tuhan. Tuhan bukan cuma bisa keluarkan mereka dari Mesir lalu membiarkan mereka di padang gurun. Enggak, sudah. Dengan tidak beralih, saya mau katakan kepada kita semua, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Sama-sama dengan saya katakan, dengan tidak beralih. Saudara, entah kita ke kanan atau ke kiri, kita harus kerja pagi, kerja siang, kerja sore, kerja malam, tengah malam sekalipun, dengan tidak beralih, penyertaan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah, kita nggak boleh lupa akan hal ini, saudara. Nah, saya tidak mau kita mengizinkan kekhawatiran itu, ketakutan itu menguasai hidup kita. Nanti kita lupa segala sesuatunya. Maka firman Tuhan saya tekankan lagi kepada kita, saudara. Walaupun memang sekarang kita tidak melihat tiang awan dan tiang api seperti bangsa Israel melihat pada waktu itu. Tetapi kan firman Tuhan juga sudah memberitahu kepada kita bahwa hidup kita sekarang ini bukan hidup karena ngelihat, tetapi hidup karena apa? Percaya. Berarti dalam kita menjalani hari-hari di hidup kita, kita harus menjalaninya dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan kita itu mendampingi, mengawani kita nggak pernah sendiri, mengiringi kita, membantu kita, ikut ambil bagian dalam segala peristiwa di hidup kita. Itu. Dan pribadi yang menyertai kita adalah pribadi yang punya segala kuasa, baik di sorga dan di bumi. Apa yang sedang kita butuhkan saat ini? Semuanya bisa kita dapatkan di dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Apa yang kita butuhkan ketika kita bawa dalam nama Yesus, pasti mukjizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah, kenapa sekarang kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita merasa kok kita sendirian? Kenapa kadang-kadang ada orang yang merasa Tuhan sudah meninggalkan hidupnya? Kenapa, saudara? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa seringkali hal ini terjadi? Mungkin ini pernah terjadi juga dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, karena seringkali fokus kita salah. Perhatian hidup kita tuh salah. Perhatian kita bukan tertuju kepada Tuhan yang luar biasa, tetapi perhatian kita, fokus kita hanya kepada masalah demi masalah, persoalan demi persoalan terus, sudah. Apapun yang kita lihat dengan mata jasmani kita secara otomatis akan diproses dalam pikiran kita, sudah. Proses itu akan memunculkan hasil di mana kita akan berkata, ini mungkin, ini nggak mungkin. Ini bisa, ini nggak bisa. Ini susah, ini mustahil. Gitu, saudara. Maka firman Tuhan datang kepada kita, mari dalam hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Artinya kita nggak boleh hanya melihat dengan pandangan mata jasmani. Tapi kita juga punya pandangan mata rohani, kita punya iman. Dan jalan hidup ini bukan hanya dengan pandangan mata jasmani yang melihat segala kesusahan, persoalan, penyakit, tantangan dalam hidup kita. Tapi kita juga harus melihat dengan pandangan rohani bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ini yang sering kali terjadi yang membuat seseorang jadi khawatir, bingung, cemas gitu. Dan merasa Tuhan tinggalkan dia. Kenapa? Fokusnya salah.
Jadi kalau fokus kita sekarang sedang tertuju kepada masalah, kepada kesulitan, kepada kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan usaha gitu, kehilangan orang-orang terdekat, dan kita mulai terpuruk, buru-buru alihkan perhatian kita kepada Tuhan yang sudah begitu luar biasa menyertai hidup kita. Ada begitu banyak janji Tuhan yang kita tahu yang belum tergenapi dalam hidup kita, tapi kita percaya suatu waktu kita akan terima itu, karena yang lain sudah banyak kita terima janji Tuhan. Sudah banyak terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kenapa seseorang merasa dirinya bahwa Tuhan meninggalkan dia? Yang kedua, karena seringkali orang itu dalam menjalani hari-hari hidupnya suka memaksakan kehendak dirinya sendiri. Merasa mampu tanpa Tuhan gitu. Jadi ketika dia terbentur dengan masalah, nah baru tuh dia ingat Tuhan. Kadang-kadang orang suka ngelupain Tuhan dalam perjalanan hidup ketika semuanya dalam keadaan baik. Dia rasa itu bukan karena Tuhan, tapi dia rasa itu karena dia hebat, dia punya banyak koneksi, dia sudah belajar dengan luar biasa, punya pengetahuan yang luas, jadi dia jalan sendiri gitu. Dan orang yang seperti itu akan dibiarkan oleh Tuhan karena dia rasa dia mampu tanpa Tuhan. Tapi Alkitab berkata kepada kita semua, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau Alkitab bilang terkutuk, maka sudah pasti terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi mari dalam perjalanan hidup kita, dalam apapun bidang yang sedang kita kerjakan sekarang ini, kita mau selalu melibatkan Tuhan. Dan jangan pernah memaksakan kehendak pribadi kita kepada Tuhan. Jangan, karena kita tidak tahu kehendak kita itu ujung-ujungnya akan membawa sesuatu yang baik atau enggak dalam hidup kita. Setiap manusia punya kehendak. Tapi baiklah kita menyatukan atau mengizinkan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita sampaikan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kita mau seperti Yesus dalam doanya. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Sampaikan semua kehendak, keinginan dalam hidup kita. Tapi bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendakku, keinginanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa buka jalan. Tapi Tuhan, kalau tidak sesuai nih, kalau beda jauh sama Tuhan, tolong tutup jalan. Supaya nanti di ujungnya saya tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, kenapa seseorang merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia? Karena seringkali ada keegoisan dalam diri orang itu, saudara. Dia maunya dapat sesuatu dari Tuhan itu sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh dalam bisnis usaha saudara kepengen dapat untung 100 juta dalam 1 bulan. Saudara udah doa dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Lalu tiba-tiba di akhir bulan saudara hanya dapat keuntungan mungkin 50 juta. Nah ketika saudara lihat cuma keuntungan 50 juta, saudara mulai marah sama Tuhan. Saudara mulai merasa, kok Tuhan gak dengar doa saya ya? Saya minta keuntungan 100 juta kok cuma dikasih segini. Tuhan nolong saya nggak sih dalam bisnis saya nih? Gitu. Seringkali seperti itu. Ketika seseorang tidak dapat sesuatu seperti yang dia minta kepada Tuhan, dia rasa Tuhan gak berkati dia. Dia rasa Tuhan gak dengar doanya. Dia rasa Tuhan tidak menyertai dia. Nih, saudara. Padahal kalau kita mau lihat, saudara, yang 50 juta itu juga adalah keuntungan. Mungkin Tuhan tahu kalau Tuhan kasih keuntungan 100 juta, kita jadi lupa diri. Kita jadi ngelupain Tuhan, saudara. Ketika ada keuntungan yang melimpah, hidup kita jadi semau diri kita sendiri gitu. Melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tahu itu. Mungkin dengan keuntungan 100 juta kita jadi jarang pulang ke rumah. Kita jadi lupa istri, jadi lupa anak, lupa segala sesuatu. Maka Tuhan berpikir, jangan kasih 100 juta dulu deh. Kasih 50 juta aja. Supaya ketika aku kasih 50 juta, untuk bulan depan dia masih berharap kepada aku. Dia masih menjaga dirinya dengan baik gitu. Nanti ketika Tuhan lihat dirinya sudah bisa dipercaya dengan berkat yang lebih besar, baru Tuhan kasih. Alkitab juga yang bilang kepada kita, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Ini baru dikasih sedikit aja udah mulai aneh-aneh. Gimana yang besar Tuhan mau kasih ke kita? Ini sudah.
Nah kadang-kadang kan kita nggak ngerti ini maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Seringkali kita cuma lihat dari sisi kita sendiri. Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak jawab seperti apa aku minta. Kita nyalain Tuhan sendiri. Terus saja kita nyalain Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak tahu akibatnya ketika kita dapat keuntungan yang besar. Mungkin kita jadi lupa sama Tuhan dan melakukan banyak hal yang salah dalam hidup kita. Jadi 3 hal ini yang seringkali ada dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita merasa bahwa kok Tuhan nggak sertai saya ya? Dan saya berharap 3 hal ini tidak ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada sampai hari ini, biar lewat kebenaran firman Tuhan, saudara bisa berubah. Kita bisa merubah sesuatu dalam hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya penyertaannya akan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Maka berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir tentang segala sesuatu di hidup kita. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami sampai hari ini. Mungkin saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri, Pak Pendeta kan tidak tahu apa yang saya alami sekarang. Segala sesuatunya berubah dengan drastis, dengan cepat. Semuanya hilang dengan begitu cepat. Benar, saya tidak tahu. Dan mungkin orang-orang di sekitar Anda juga tidak tahu. Tetapi saya mau pastikan bahwa Tuhan pasti tahu. Apa yang sedang kita alami dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan saya mau yakinkan kepada kita semua dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Pribadi yang menyertai kita adalah pribadi yang luar biasa. Kasih, kuasa, kebaikan, kemurahannya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Dan kalau saya mau bacakan juga ayat ini pada saudara, dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami percaya di dalamnya kami terima nasihat, di dalamnya kami terima teguran, tetapi di dalamnya juga kami terima motivasi yang baru dalam setiap kehidupan kami. Bapak, jangan pernah biarkan kami hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik tanpa pernah melakukannya. Tetapi biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, Roh Kudus memberikan kami kemampuan, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman-Mu, di mana kami percaya bahwa Allah kami menyertai kami, mendampingi kami, mengawani kami, membantu kami, ikut ambil bagian dalam segala sesuatu di hidup kami. Dan pribadi yang menyertai kami adalah pribadi yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan dengan tidak beralih, Engkau tetap menyertai kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus, yang menghadapi jalan buntu Kau berikan jalan baru, yang lemah Kau kuatkan, yang berduka cita Kau berikan sukacita yang luar biasa. Engkau mampu mengerjakan itu dalam setiap kehidupan umat-Mu. Sekali lagi hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dengan kondisi yang ada, mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun ada banyak peristiwa yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup mereka, biar mereka mau tetap percaya dan terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu, berkati Bapak Ibu Gembala Sidang, berkati seluruh umat-Mu, sehingga lewat gereja-Mu nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, sempurnakan pelayanan hamba-Mu saat ini jadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya.